Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak Pisces di bulan Juli tahun 2020, lengkap dari peringatan, perasaan, rezeki, keuangan, pekerjaan maupun sampai hubungan asmara. Oke, langsung saja kita akan main di satu deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Juli tahun 2020. Sebelumnya cocok tidak cocok, resonate tidak resonate, semua kembali kepada moon and rising kamu. Jika ini ada positifnya, jadikan suatu referensi. Jika ada hal yang negatif, dijadikan suatu kehati-hatian. Oke, langsung saja kita akan bahas buat kamu yang punya zodiak Pisces daripada segi perasaan terlebih dahulu. Kenapa kok bahas perasaan? Karena di bulan Juni ini sepertinya kok yang masih menjadi suatu permasalahan buat kamu yang punya zodiak Pisces kok ini adalah segi perasaan. Karena di sini sepertinya kamu ini tidak mampu atau tidak bisa sampai dengan detik ini untuk mengutarakan, menselatan, barat, timur, selatan, tenggara, barat daya, mengutarakan perasaan kamu. Jadi perasaan kamu ini sepertinya masih berada di dalam hati kamu gitu. Jadi kamu tidak bisa lost untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Oke, langsung saja daripada sisi perasaan. Di situ ada kartu The Chariot, ada Four of Swords, ada Nine of Swords, dan ada 20 Karma. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu ini masih cenderung menyimpan beban, menyimpan masalah, menyimpan persoalan, menyimpan unek-unek yang tidak bisa terungkapkan. Artinya di sini di bulan Juli tahun 2020 sepertinya kehidupan kamu masih akan dilingkupi oleh berbagai persoalan yang saya sebutkan tadi. Artinya di sini perlu yang namanya ketegasan terhadap diri kamu untuk bisa melepaskan duri dalam daging yang ada di dalam hati kamu. Artinya beban permasalahan ya seharusnya diselesaikan. Ketika ada unek-unek juga seharusnya dicabut, diselesaikan, dikatakan. Jadi jangan cuma kamu pendam-pendam sendiri saja, karena di sini kalau kamu terlalu memendam itu semuanya sendirian, ya maka kamu akan berada di dalam tekanan, 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 dan terus-menerus berada di dalam sebuah tekanan. Nah, anehnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, sepertinya kamu kok sepertinya memang senang sekali untuk memendam permasalahan sendirian. Dalam permasalahan apapun itu, sepertinya kok kamu ini terlalu bahagia tetapi tersiksa. Artinya kadang bahagia, kadang tersiksa, tapi lebih banyak tersiksanya daripada bahagianya. Karena apa? Karena yaitu tadi, semakin sering kamu menyimpan beban, maka kamu akan semakin tertekan. Dan di sini sepertinya di bulan Juli tahun 2020, daripada segi perasaan masih hampir sama dengan yang kamu alami di bulan Juni tahun 2020 ini. Tetapi di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Pisces, mumpung belum terjadi, jadikan ini suatu acuan, jadikan ini suatu referensi untuk kamu bisa lebih memahami keadaan. Jadi kamu jangan merasa terkekang oleh suatu keadaan yang dimana kamu itu terkadang pengen melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bertolak belakang dengan diri kamu. Artinya ketika hati kamu mengatakan yes, tetapi pikiran kamu mengatakan tidak. Jadi tidak ada sinkronan antara hati dan perasaan. Nah, ketika tidak ada keselarasan antara hati dan perasaan, yang ada apa? Yang ada malah kamu berada di dalam suatu kekacauan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan hati memahami logika dan ketidakstabilan perasaan memahami pemikiran. Jadi pemikiran dan perasaan itu harus bisa kamu selaraskan terlebih dahulu, karena jika kamu tidak bisa mengatasi itu semua, maka yang ada kamu akan berada di dalam kondisi yang lelah yang diakibatkan karena kamu terlalu memaksakan diri kamu melampaui batas daripada kemampuan kamu. Jadi di bulan Juli tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Pisces, berhenti menyimpan beban sendirian, berhenti untuk terus-menerus yang namanya memendam unek-unek, memendam masalah dan sebagainya. Jadi jangan terlalu dipendam. Jika kamu mampu, maka ungkapkan saja supaya tercipta sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kamu di bulan Juli. Tetapi jadikan ini referensi supaya apa? Supaya kamu bisa keluar
keluar daripada situasi yang sebenarnya cukup rumit di dalam kehidupan kamu ini. Dan saya yakin sebenarnya kamu mampu kok untuk bisa mengatasi ini semua. Hanya saja apa? Hanya saja kamu masih bingung mencari jalan keluar bagaimana untuk bisa mengeluarkan diri kamu daripada situasi yang rumit seperti ini. Ini adalah dari segi perasaan dan dari segi peringatan ya. Jadikan ini referensi. Ada negatifnya ya, jadikan suatu kehati-hatian. Tapi di bulan Juli ini bisa saya katakan kamu harus lebih banyak meningkatkan kewaspadaan. Ingat ya, meningkatkan rasa kewaspadaan, bukan rasa kekhawatiran. Oke? Sukses terus buat kamu yang punya zodiak Pisces daripada segi perasaan. Kemudian selanjutnya setelah daripada segi perasaan dan peringatan, kita bacakan untuk daripada segi keuangan. Oke? Daripada segi keuangan di sini sepertinya memang berada di dalam kondisi yang cukup bagus, berada di dalam kondisi yang cukup kondusif, walaupun di sini sepertinya di awal-awal ada beberapa masalah ya, karena memang seperti biasa di awal bulan sepertinya pengeluaran akan meningkat 2 kali lipat. Artinya di minggu pertama dan di minggu kedua di bulan Juli tahun 2020 sepertinya kondusivitas keuangan kamu agak sedikit gonjang-ganjing ya. Tetapi walaupun ada beberapa peningkatan daripada segi pengeluaran, kamu bisa menemukan kunci daripada permasalahan keuangan kamu, yaitu dengan apa? Dengan kamu berusaha menambah income dari pekerjaan kamu yang lainnya. Jadi di sini ada kartu Seven of Cup yang artinya kamu tidak bisa menghasilkan penghasilan daripada satu sumber pemasukan saja, tetapi juga harus bisa mencari sumber-sumber pemasukan yang lainnya supaya bisa menutup segala bentuk pengeluaran kamu yang sifatnya memang terkadang fluktuatif. Jadi di bulan Juli tahun 2020 ini terkadang pengeluaran itu kadang banyak, kadang sedikit, kadang bisa diminimalkan, kadang bisa membesar, mengecil, dan itu sepertinya masih belum bisa kamu pahami kapan pengeluaran besar itu akan datang, kapan pengeluaran kecil itu akan stabil. Tetapi di sini sepertinya kalau pengeluaran besar hanya akan terjadi sekitar di awal-awal bulan Juli tahun 2020. Artinya di minggu pertama sampai dengan minggu kedua harus berhati-hati. Karena pengeluaran-pengeluaran yang besar sepertinya akan lebih sering intensitasnya. Tetapi memasuki pertengahan, memasuki fase akhir bulan Juli tahun 2020 sampai dengan Hari Raya Idul Adha nanti, sepertinya kondisi keuangan bisa cukup terjamin. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir. Di sini ada kartu Seven of Cup, artinya kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifatnya materi sepertinya akan kamu dapatkan di bulan Juli tahun 2020. Artinya sebagai bentuk rasa syukur kamu, sepertinya di bulan Juli tahun 2020 segala bentuk hal yang bersifatnya materi itu entah uang, entah harta dan sebagainya, sepertinya akan terasa sangat lancar sekali buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Juli tahun 2020 ini. Dan ingat, kamu perlu yang namanya kebebasan finansial. Kebebasan finansial di bulan Juli sepertinya juga akan kamu dapatkan karena kemampuan kamu dalam mengelola keuangan dengan sangat baik. Dan ingat, tetap harus meningkatkan kewaspadaan juga. Jangan terlalu menuruti keinginan dibandingkan kebutuhan. Lebih penting kamu menuruti kebutuhan terlebih dahulu, baru ketika ada sisa kamu menuruti keinginan yang ada di dalam diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces daripada segi keuangan. Selanjutnya setelah segi keuangan, kemudian kita akan bahas untuk masalah pekerjaan dulu ya. Untuk masalah pekerjaan, oke. Masalah pekerjaan sepertinya alurnya itu kayak sinetron. Alurnya itu sepertinya alur maju kayak sinetron ya. Di sini sepertinya ada kartu Two of Swords, Ten of Swords, King of Cup dan King of Pentacles. Artinya di awal bulan hati-hati, pekerjaan kamu sepertinya akan membuat kamu berada di dalam sebuah apa ya? Ada di dalam sebuah sensitivitas atau agak membuat kamu kurang merasa nyaman di awal-awal bulan Juli tahun 2020 karena ada kebimbangan, ada sebuah keputusan yang salah kamu ambil di awal bulan Juli tahun 2020 yang sepertinya memang membuat kamu agak sensitif dan agak cenderung baperan di awal-awal bulan Juli tahun 2020 daripada urusan pekerjaan. Tetapi di sini sepertinya minggu pertama, minggu kedua, atau menjelang minggu ketiga, menjelang pertengahan, sepertinya masalah atau beban-beban di dalam pekerjaan itu intensitasnya akan meningkat. Karena apa? Karena kamu itu kalau di dalam lingkungan pekerjaan,
Ini khususnya buat kamu Pisces yang sudah bekerja ya. Kamu itu kalau sudah di dalam lingkungan pekerjaan, terkadang rasa ewuh pekewuh, rasa segen itu terlalu besar dibandingkan kinerja kamu. Artinya di sini sepertinya itu kamu tuh kayak merasa nggak enakan gitu loh dengan lingkungan tempat kerja kamu, nggak enakan dengan bos kamu mungkin, nggak enakan dengan teman kerja kamu, nggak enakan dengan lingkungan tempat kerja kamu. Jadi sepertinya malah rasa nggak enakan terhadap lingkungan pekerjaan kamu ini malah akan membuat kamu dalam kondisi yang tertekan. Padahal kamu kalau bisa mengatasi hal itu, waktu dan tempat kerja kamu itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik daripada yang kamu punya. Tetapi karena kamu sifatnya emang nggak enakan dengan orang lain, terkadang kemampuan terbaik kamu ini masih cenderung tertahan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, di bulan Juli tahun 2020, semuanya akan cenderung mencair, akan cenderung mencair seperti biasanya, dan sehingga kamu bisa mengatasi rasa nggak enakan kamu di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Jadi mungkin di awal-awal bulan Juli ya, di sini di minggu pertama, minggu kedua ada banyak permasalahan, ada banyak problem, ada banyak tekanan, meningkatnya intensitas pekerjaan, kemudian juga ada beberapa masalah dengan teman kerja atau rekan kerja. Tetapi menjelang akhir atau di pertengahan bulan Juli tahun 2020, sepertinya kamu sudah mulai merasa enjoy, merasa nyaman dengan beban pekerjaan kamu, karena sudah mulai terbiasa dengan beban pekerjaan yang cukup berat di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Dan secara keseluruhan sih bisa dikatakan memang beban itu hanya ada di awal-awal bulan Juli tahun 2020. Kemudian seterusnya mungkin tidak akan terlalu membebani kamu secara keseluruhan dari berbagai aspek dari lingkungan pekerjaan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces untuk urusan pekerjaan di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya yang terakhir saya bacakan untuk urusan hubungan asmara. Untuk urusan hubungan asmara buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Four of Wands, kemudian ada kartu Seven of Swords, ada kartu Pack of Wands, ada kartu Pack of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya terkadang kamu ini sering banget yang namanya mendahulukan kepentingan pasangan kamu dibandingkan kepentingan kamu. Jadi terkadang kamu itu mengorbankan kebahagiaan kamu demi kebahagiaan pasangan kamu. Tetapi di sini apa yang kamu korbankan sepertinya kok tidak mendapatkan hasil yang sebaliknya. Jadi artinya pengorbanan kamu ini tidak sebanding lurus dengan apa yang kamu dapatkan daripada pasangan kamu. Tetapi it's okay, sebenarnya tidak akan menjadi masalah kalau hanya sesekali ataupun 2 kali. Akan tetapi jika terlalu sering, sepertinya di sini memang ada kartu Pack of Swords yang sepertinya berusaha keras untuk menjaga hubungan ini, yang menjaga keharmonisasian di dalam hubungan asmara sepertinya memang ada di pihak Pisces itu sendiri. Nah, di sini karena kamu terlalu sering yang namanya mendahulukan kepentingan dan kenyamanan pasangan kamu, terkadang kamu tuh mengorbankan kenyamanan dan kebahagiaan kamu. Jadi di sini memang terkadang kamu ini sangat luar biasa sekali sebenarnya kalau daripada sisi hubungan asmara. Akan tetapi jika kamu terlalu sering seperti itu, malah akan timbul berbagai permasalahan yang bergejolak di dalam diri kamu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, komparasi antara perasaan dengan hubungan asmara yaitu ada unek-unek yang sepertinya masih terpendam di dalam diri kamu yang tidak bisa kamu ungkapkan. Nah, di sini sepertinya juga kamu harus bisa melepaskan hal itu, karena kalau unek-unek itu tidak bisa kamu lepaskan, maka akan membebani kamu, akan mencapai kebahagiaan jika kamu bisa melepaskan unek-unek, melepaskan beban yang ada di dalam diri kamu. Ini kan melepaskan pedang. Pedang ini ibarat kata sebuah beban. Kalau kamu bisa melepaskan beban-beban yang ada di dalam diri kamu, wabil khusus di dalam urusan hubungan asmara, maka kamu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi jika kamu malah memegang erat beban kamu, ya maka kamu akan terus-menerus berada di dalam kondisi yang tertekan. Dan kemudian yang terakhir saya katakan harus berhati-hati di dalam hubungan asmara kamu. Di sini ada kartu Four of Wands. Sepertinya kamu agak merasa terkucilkan di dalam hubungan asmara kamu. Artinya hati-hati dengan pihak-pihak luar yang sepertinya ingin berusaha masuk ke dalam hubungan internal kamu dengan
pasangan kamu. Jadi kesimpulannya di sini untuk mencapai kebahagiaan yaitu harus bisa saling membahagiakan satu sama lain, harus saling bisa mengerti satu sama lain. Jadi yang berusaha keras untuk menciptakan keharmonisasian di dalam hubungan asmara bukan hanya Pisces saja, tapi juga dari pasangannya. Dan di bulan Juli ini untuk sisi hubungan asmara itu sekitar 70% Pisces akan menemui kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu harus dilalui dengan proses-proses yang saya sebutkan di awal tadi. Tetapi nggak usah khawatir, selagi bisa saling memahami, saling mengayomi, hubungan asmara kamu dengan pasangan sepertinya memang tidak terlalu ada permasalahan yang cukup berarti. Hanya masalah pemahaman dan masalah saling memperjuangkan satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces daripada hubungan asmara. Untuk aura sendiri, untuk kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Juli tahun 2020, aura kamu ini sepertinya kuning menuju kepada orange. Artinya memang terkadang mudah berubah sekali mood dan perasaan kamu di bulan Juli tahun 2020 ini. Tetapi itu semua tidak terlalu menjadi masalah. Jadikan ini sebagai referensi, ada negatifnya dijadikan suatu kehati-hatian. Dan ini adalah ramalan zodiak Pisces di bulan Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang mau request silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time akan saya balas. Oke, Jaya-jaya Wijayanti, lebur ing pangasuti, rahayu-rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.